Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Gusli Atmaja, NIM 176212195, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Program Studi Arsitektur. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktek kerja lapangan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen penguji 1, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwayan Uno MT, dan penguji 2 sekaligus pembimbing saya, Bapak Inyoman Gede Mahaputra ST MSc PhD. Dan tidak lupa saya berterima kasih kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya saya dapat mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan ini yang berjudul Perencanaan The Development of Vira Sakura Eco Lodge, Goa Peteng, Jimbaran, Badung, Bali. Latar belakang. Seorang arsitek sangat penting perannya di suatu perencanaan. Harus mampu dan ahli merancang sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi orang yang menempatinya. Maka dari itu, akan banyak dibutuhkan orang-orang ahli mengenai ilmu pembangunan, agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk membuat seorang arsitek memahami hal-hal mengenai suatu proyek, maka dilaksanakan praktek kerja lapangan. Tujuan: dapat memahami dan mengetahui serta ikut berperan dalam proses perencanaan dan perancangan proyek dari konsultan perencana. Mengenal tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari struktur organisasi dan manajemen di dalam proses perencanaan. Untuk mendapatkan pengalaman kerja pada konsultan perencanaan. Sasaran PKL ini adalah agar mahasiswa memahami dan dapat belajar dalam pengelolaan perencanaan proyek Villa Sakura yang berlokasi di Jimbaran, Badung, Bali, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Manfaat PKL ini adalah agar mahasiswa mendapat pengetahuan dalam memposisikan diri dalam konsultan. Kemudian, laporan praktek kerja lapangan ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi mengenai situasi umum institusi tempat praktek tersebut. Tinjauan fungsi proyek. Bangunan villa. Bangunan villa adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan. Diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di villa tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki villa itu. Adapun jenis-jenis villa, yang pertama, villa resort, mountain villa, beach villa. Villa juga dapat dibedakan berdasarkan tipe kamarnya, di antaranya single room, twin room, double room, triple room, junior suite room, deluxe suite room, resident suite room. Tinjauan perencanaan proyek. Perencanaan adalah mengatur sumber-sumber yang langka secara bijaksana dan merupakan pengaturan dan penyesuaian hubungan manusia dengan lingkungan dan dengan waktu yang akan datang. Definisi lain dari perencanaan adalah pemikiran hari depan. Perencanaan berarti pengelolaan, pembuatan keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi. Proyek dapat diartikan sebagai upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Gambaran umum proyek. The Development of Villa Sakura Eco Lodge 2020 yang berlokasi di Goa Petang, Jimbaran, Badung, Bali. Nama pemilik Paulus Santoso. Luas site 615,761 meter persegi. Waktu perencanaannya yang dimulai dari Maret 2020 sampai selesai. Konsultan perencana yaitu
CV Gria Cipta Utama atau CUPA Arsitektur and Interior. Alamat konsultan Jalan Komodo 1, No. 4, Denpasar, Bali. Jenis bangunan yaitu resort villa. Gambaran umum konsultan perencana. CV Gria Cipta Utama atau Studio CUPA Arsitektur and Interior didirikan pada tanggal 17 Juli 2001 melalui akte pendirian usaha berbentuk perseroan Commander CV oleh Notaris Imade Puryatmo, SH di Denpasar. Modal perusahaan bersumber dari beberapa orang, di mana salah satunya terlibat aktif mengelola usaha, sedangkan yang lainnya adalah pemberi pinjaman yang tidak terlibat aktif dalam pengelolaan usaha. Kegiatan utama dari perusahaan ini adalah layanan jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan yang meliputi perencanaan umum, planning, manajemen, perencanaan teknis atau desain dalam arti yang luas seperti pemetaan atau pengukuran topografi, penyelidikan tanah sampai tahap detail perencanaan. Sedangkan pengawasan meliputi pengawasan umum dan teknis serta manajemen konstruksi sesuai kebutuhan proyek yang disepakati pemilik proyek. Status kelembagaan CV Gria Cipta Utama atau CUPA Arsitektur and Interior merupakan konsultan perencana yang telah memiliki badan hukum dan membentuk persekutuan Commander atau CV yang berkedudukan di Denpasar. Persekutuan Commander atau CV itu sendiri merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan, serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan tersebut. Ruang lingkup profesi. CV Gria Cipta Utama mengkhususkan diri dalam menangani proyek-proyek swasta atau non-pemerintah, pribadi, khususnya bangunan rumah tinggal dan komersial. Dan sejak tahun 2012 telah mendirikan kantor studio baru yang terpisah dari kantor utama yang diberi nama Studio CUPA Arsitektur and Interior karena alasan kenyamanan bekerja. Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Persekutuan Commander atau CV adalah berupa konsultan, perencanaan dan pengawasan bangunan, termasuk jembatan, jalan, pengairan, pekerjaan-pekerjaan, penggalian atau penimbunan tanah, pemasangan instalasi listrik, instalasi air, dan lain-lain, yakni pekerjaan yang lazim dilakukan oleh suatu perusahaan. Struktur organisasi CV Gria Cipta Utama. Prinsipal arsitek yaitu Bapak Kadek Pranajaya, Project Arsitek Bapak Paulus Santoso, Drafter ada Kak Paga, Rosa, Mani, dan administrasian ada Kak Sukaryati. Pengalaman kerja konsultan perencana. Adapun salah satu contoh hasil dari proyek yang ditangani oleh CV Gria Cipta Utama atau CUPA Arsitektur dapat dilihat pada layar, yaitu Amami Villa. Proyek Amami Villa Resort dan Spa ini mengambil tema arsitektur modern yang kubis atau kotak dengan penerapan konsep eko-prinsipal dengan target pasar pasangan honeymoon, mengingat budaya Lombok yang masih kental dan beberapa masyarakat juga masih belum terbuka kepada orang-orang luar. Proyek The Development of Amami Villa Resort ini diperoleh oleh pihak konsultan perencana CV Gria Cipta Utama melalui penunjukan langsung pembahasan pelaksana perencanaan proyek. Yang pertama yaitu pengumpulan data primer. Data primer merupakan data keadaan kondisi pada site. Data tersebut diperoleh dari klien atau dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi site yang berlokasi di Jalan Goa Petang, Jimbaran, Bali. Adapun data-data yang dikumpulkan yaitu ukuran luas site, kemiringan dan jenis tanah, potensi dan kendala yang ada, dan beberapa hal lainnya. Dalam mencari ukuran luas site dan kemiringan, CUPA Arsitek bekerjasama dengan tim surveyor. Gambar yang diserahkan oleh tim surveyor adalah gambar 2D dari existing site lengkap dengan konturnya.
Yang kedua yaitu pengumpulan data sekunder. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan data-data mengenai kebijakan yang mengatur tata ruang yang terkait. Setelah itu dilakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan klien. Untuk mendapatkan data fisik dan non-fisik, maka dilakukan survei ke lapangan. Setelah data fisik dan non-fisik didapatkan, maka akan dilakukan meeting dengan klien untuk mengetahui apa keinginan dari klien, sehingga dapat dalam proses pengembangan akan lebih baik dan efektif. Adapun time schedule program kerja dari Villa Sakura yang berlokasi di Jalan Gua Petang, Jimbaran, Bandung dapat dilihat pada layar. Ini merupakan situasi keadaan dari studio CPA arsitektur dan interior. Pengendalian produk perancangan. Waktu kerja studio yang diterapkan pada konsultan CV Gria Cipta Utama ini tak jauh berbeda dengan waktu kerja yang digunakan pada konsultan lainnya. Waktu kerja yang digunakan yaitu selama 8 jam per hari pada setiap hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai dengan 17 WITA. Sedangkan pada hari Sabtu hanya bekerja selama 5 jam dari pukul 9 sampai dengan pukul 14 WITA dengan jumlah hari kerja yang digunakan yaitu 6 hari dalam seminggu. Kualitas. Dalam pengendalian mutu, pekerjaan biasanya menjadi hal yang utama dan yang terpenting karena merupakan salah satu potensi yang dapat memberikan respon positif terhadap pihak CV Gria Cipta Utama. Maka dari itu, biasanya dari prinsipal arsitek biasanya mengawasi secara langsung dan secara berkala dalam semua pekerjaan yang berkaitan dengan seluruh proyek yang dikerjakan. Biaya. Pengendalian biaya dilakukan pada proses pembayaran yang sudah tertera pada kontrak dengan nilai kontrak perencanaan yang sudah tertera. Pembayaran dilakukan secara berangsur sesuai tahap-tahap yang sudah dikerjakan dan disepakati dalam kontrak. Revisi. Dari pihak perencana biasanya memberikan kesempatan kepada klien untuk menyesuaikan antara apa yang diinginkan oleh pihak klien dengan apa yang telah dipaparkan dalam bentuk desain oleh pihak konsultan. Setelah penyelesaian dalam konteks keinginan klien, biasanya penyesuaian juga dilihat dalam jangkauan segala aspek sehingga tidak terpacu hanya pada keinginan sepihak, terutama dari pihak klien. Namun, hasil akhir tetap menemukan solusi yang selaras antara kedua pihak yang telah disepakati secara bersamaan, dan untuk kesempatan revisi yang diberikan biasanya tidaklah banyak agar tidak terjadi hal yang seakan memberikan seluruh hak perencanaan kepada pihak klien. Dan apabila revisi ini dilakukan pada saat masih dalam tahap perencanaan akan dikerjakan oleh pihak konsultan karena masih merupakan tanggung jawab konsultan. Strategi penampilan identitas. Dalam penampilan identitas, maka CV Gria Cipta Utama menampilkan atau menggunakan logo perusahaan di setiap kop gambar yang ditempatkan pada posisi pojok kanan bawah dan dicetak berwarna. Pada proses pencetakan akhir dari gambar kerja yang sedang dikerjakan berikut merupakan logo yang sering digunakan pada kop proyek, pada cover gambar, kop gambar kerja, dan pada kop surat-surat administrasi. Dengan cara demikian, maka CV Gria Cipta Utama dapat dikenal oleh klien, masyarakat, konsultan lainnya. Tahap skematik desain dapat dilihat pada layar. Ini merupakan salah satu tahap konsep prarencana dimulai dengan menggunakan metode literatur yaitu mencari referensi desain bangunan pada Pinterest serta website lainnya. Tujuan dari metode ini untuk mendapatkan ide-ide baru yang dapat dikembangkan. Dalam tahapan ini akan dilakukan meeting antara pihak konsultan dengan pihak owner yang bertujuan untuk menggali informasi dari kebutuhan dan keinginan owner. Tahap development stage design. Tahap pengembangan perancangan merupakan penyempurnaan dari tahap konsep desain yang terdiri dari gambar denah, potongan bangunan, tampak bangunan, 3D visual. Tujuan dari tahap pengembangannya itu ditunjukkan kepada owner dengan menjelaskan material secara umum yang akan digunakan pada perencanaan proyek Villa Sakura dan memperlihatkan bentuk atap struktur dengan mempertimbangkan alternatif desain yang diinginkan oleh owner. Adapun yang di layar dapat dilihat sebelah kiri terdapat denah bangunan villa tipe 1 dan yang sebelah kanan terdapat tampak depan dan tampak samping villa tipe 1. Dapat dilihat pada layar
Di sebelah kiri kita dapat potongan data villa tipe 1 dan sebelah kanan terdapat potongan BB villa tipe 1. Adapun dapat dilihat pada layar, pada bagian kiri atas dan kanan atas yaitu denah lantai 1 dan lantai 2, dan pada bagian bawah terdapat tampak depan dan tampak samping bangunan villa tipe 2. Dapat dilihat pada layar. Di sebelah kiri terdapat potongan AA villa tipe 2 dan sebelah kanan terdapat potongan BB villa tipe 2. Ini merupakan hasil dari 3D dan yang sudah dimasukkan ke dalam Lumion untuk dirender. Tahap penyusunan berbagai dokumen. Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari perencanaan untuk pengembangan rancangan yang merupakan tahap dari penyusunan bekas-bekas dan berbagai jenis dokumen lainnya. Semua kebutuhan tersebut merupakan keperluan yang dibutuhkan untuk penyesuaian tahap tender yang telah ditetapkan sebelumnya dan disepakati dengan pihak klien pada konsultan. Serah terima pekerjaan perencanaan. Setelah melakukan tahap penyusunan berbagai jenis dokumen, maka dilanjutkan dengan tahap serah terima pekerjaan perencanaan dari konsultan kepada klien. Klien yang memiliki hak dalam mempersiapkan pelaksanaan, di mana persiapan pelaksanaan pertama yakni terhadap kontraktor pelaksana yang nantinya akan melanjutkan gambar kerja detail dari gambar rancangan yang telah dibuat oleh pihak konsultan. Selain mencari kontraktor pelaksana, nantinya pihak konsultan juga akan menyerahkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli di bidangnya seperti konsultan MEP. Dalam pelaksanaannya nanti di lapangan bila terjadi sesuatu masalah, pihak-pihak terkait dapat dilakukan diskusi secara langsung dengan pihak konsultan perencana agar proyek dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan berkala pelaksanaan proyek. Pengawasan berkala dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan proyek dilakukan dengan tujuan untuk monitoring hasil lapangan agar dapat memperoleh hasil pekerjaan dengan kualitas yang baik dan maksimal. Adapun pengawasan kinerja dalam pelaksanaan proyek ini berupa mengevaluasi laporan pada pengawas dan pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan minimal dilakukan sekali dalam seminggu. Penutup. Kesimpulan. Sivil Gria Cipta Utama merupakan suatu konsultan perencana arsitektur yang perusahaan bersumber dari beberapa orang, di mana salah satunya terlibat aktif pengelola usaha, sedangkan yang lainnya adalah pemberi pinjaman yang tidak terlibat aktif dalam pengelola usaha. Sivil Gria Cipta Utama mengerjakan proyek-proyek swasta. Proses pengerjaan proyek dikarenakan adanya pandemi virus COVID-19, semua pekerjaan dialihkan dengan metode WFH atau work from home, sehingga keberlangsungan dalam pengerjaan proyek ini sedikit terhambat dan sedikit melenceng dari time schedule yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini juga dapat dimaklumi oleh seluruh pihak terkait dikarenakan juga peraturan yang berlaku harus ditaati dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.